Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih? Gua harap kalian baik-baik aja ya dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul Splinter yang rilis pada tahun 2008. Di film ini menceritakan sepasang kekasih yang ingin berlibur dengan mencoba berkemah di suatu tempat. Namun ketika mereka ingin kembali, mereka dihadang dan dirampok. Mereka dipaksa untuk mengikutinya ke suatu tempat. Ketika di perjalanan, siapa sangka mereka malah bertemu dengan makhluk misterius yang mengerikan. Dan mereka malah harus berjuang mati-matian untuk mengurusi makhluk tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan sebuah supermarket di situ. Di situ ada seseorang yang lagi mau duduk untuk nyantai-nyantai. Ketika lagi santai, dia mendengar suara aneh. Tiba-tiba muncul makhluk aneh yang langsung menyerangnya. Scene pun berpindah kepada sepasang kekasih yang bernama Seth dan Puli. Mereka sampai di suatu tempat dengan ingin berkemah di hutan. Saat ingin mendirikan tenda, tiba-tiba Seth mematahkan tendanya. Tangkai tendanya, apa ya namanya itu? Puli pun agak kecewa, mengatakan gak apa-apa lah, lain kali aja lah kita campingnya. Santuy mamen. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Tidak disangka saat di perjalanan mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang bernama Dennis dan Lacey. Dennis adalah seorang narapidana yang ingin melarikan diri, sedangkan Lacey adalah pecandu narkoba. Dennis melakukan itu karena membutuhkan tumpangan, karena sebelumnya mobil mereka rusak dan dibuang ke hutan. Di keadaan seperti itu, Dennis menyandra, merampok barang-barangnya. Lacey di sini tidak terima dan marah karena rencana mereka awalnya adalah mencari tumpangan saja. Setelah perdebatan itu, Seth dipaksa untuk mengikuti arah yang Dennis tuju karena sekarang Dennis lah yang berkuasa di situ. Tak terasa sudah malam hari. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka menginjak hewan misterius yang membuat ban mereka kempes. Alhasil mereka keluar terlebih dahulu untuk mengganti ban tersebut. Selagi mengganti ban, Lacey dan Seth mencoba mencari tahu tentang makhluk apa yang mereka lindas. Saat dicek, dilihatkan hewan tersebut tiba-tiba bergerak yang membuat mereka menjadi kaget. Di lain sisi, saat Dennis ingin membawa ban yang kempes, dirinya tidak sengaja tertusuk sesuatu dengan duri. Ia mencabut durinya dan mengira itu hanya duri biasa. Setelah mengganti ban, Lacey menyuruh mereka untuk segera pergi dari situ. Ketika mereka pergi, di sini dilihatkan durinya tiba-tiba hidup dan berkembang, yang mengakibatkan tangki mobil mereka bocor. Singkat cerita, mereka sampai di pom bensin, tapi saat bersamaan mesin mereka tiba-tiba menjadi panas. Lalu mereka pergi turun untuk membeli pendingin radiator. Namun ketika mereka masuk ke dalam toko, tak ada satupun orang di situ. Di sisi lain, saat Lacey di kamar mandi, ia dikagetkan dengan seorang yang sudah terinfeksi parah oleh parasit itu. Dan dengan cepat, parasit itu menyerang Lacey. Dan mereka yang melihat Lacey diserang, tiba-tiba ketakutan dan bingung apa yang sedang terjadi. Tak lama, Dennis melihat tangan Lacey yang mulai bergerak. Dirinya mengira bahwa Lacey masih hidup dan meminta pertolongan padanya. Karena hal itu, Dennis memutuskan untuk keluar dan membawa Lacey ke dalam supermarket. Akan tetapi, Lacey malah menyerang Dennis. Dengan cepat, Seth langsung membawa ke dalam dan menutup pintu supermarket. Untung saja Dennis tidak terkena duri-duri tersebut. Seth mulai berteori bahwa makhluk itu adalah sebuah parasit yang mencoba mencari inangnya untuk tetap bisa hidup. Parasit itu akan bermetabolisme di dalam tubuh seseorang dengan cara memakan darah. Tak lama kemudian mereka melihat Lacey yang terus-menerus membenturkan kepalanya di supermarket. Seth, come on!
Karena situasi yang tidak aman, mereka mencoba untuk keluar lewat belakang. Namun sayangnya, pintu di belakang malah tergembok. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang polisi. Polisi itu berencana untuk menangkap Dennis karena Dennis telah melakukan perampokan dan sekarang ia telah menjadi buronan polisi. Karena polisi itu mengira bahwa Dennis itu telah menyandra Puli dan Seth, akhirnya dia tidak berani untuk masuk. Walaupun mereka berusaha untuk menyuruh polisi itu untuk pergi, polisi itu tetap berdiri di luar dan tak lama kemudian ia pun diserang oleh parasit-parasit itu hingga tewas dengan mengenaskan. Di keadaan yang semakin mencekamkan, akhirnya mereka bertiga membuat rencana untuk meminta bantuan dengan membakar hutan supaya menimbulkan asap. Akan tetapi Seth mulai ragu dengan rencana ini karena bisa saja kobaran api itu membakar mereka yang di dalam supermarket. Saat Dennis mulai menumpahkan cairan yang mudah terbakar, Seth memiliki ide lain dengan jauh lebih aman dengan cara mengambil radio milik polisi tadi. Namun saat mengambil, mereka dikagetkan dengan makhluk itu. Puli mencoba untuk menghancurkannya dengan tongkat bisbol, akan tetapi tidak mempan. Makhluk itu mencoba untuk masuk ke dalam menyerang Seth dan Puli. Lalu mereka pergi untuk bersembunyi di lemari es. Di sini Dennis mulai menyadari bahwa tangannya mulai terinfeksi oleh parasit itu saat dirinya mengganti ban mobil. Oleh karena itu, Dennis menyuruh Seth dan Puli untuk memotong tangannya agar memutus untuk penyebaran parasit di dalam tubuhnya. Setelah pemotongan selesai, di sini Dennis curhat tentang dirinya yang telah merampok sebuah kunci rekening bank, sekaligus menembak mati seorang pria. Pria yang Dennis tembaki ini ternyata masih hidup dan pria itu meninggal setelah dirawat 1 tahun di rumah sakit. Dan istri dari pria ini sangat sedih atas kematian suaminya. Tak lama usahanya juga mengalami kebangkrutan. Dennis pun sangat merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan itu. Dennis sebenarnya tidak tega dan berencana untuk mengembalikan kunci rekening bank tersebut. Tetapi karena sudah menjadi buronan, ia hanya bisa bersembunyi saja agar tidak ditangkap polisi. Setelah selesai curhat, Seth di sini mulai berteori bahwa parasit-parasit itu hanya mengambil mayat-mayat korbannya. Parasit itu mencari manusia untuk dijadikan inangnya, lalu memakan darahnya di dalam tubuh agar tetap hidup. Setelah Seth melihat kamera di CCTV, ia mulai menyadari bahwa parasit-parasit itu melacak mereka melalui gelombang panas. Parasit itu menyerang sesuatu yang panas seperti contohnya mesin mobil, dan itulah alasan ketika mereka berada di lemari pendingin, parasit itu tidak menyerang mereka. Jadi intinya makhluk itu hanya bisa melalui suhu di sekitar. Jika ada suhu yang melebihi suhu tubuh manusia, maka parasit itu menyerang pendaya dari manusia itu sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Seth berencana untuk pergi mengambil mobil polisi yang tidak jauh dari supermarket. Sebelum pergi, Seth menurunkan suhu tubuhnya dengan banyak sekantong es. Dan Seth berjalan pelan-pelan keluar sambil memegang kantong es agar suhunya tetap terjaga. Dan Puli dan Dennis mengalihkan perhatian makhluk itu dengan kembang api, sehingga Seth mampu menyelinap dari makhluk itu ke mobil polisi. Ternyata di mobil itu Seth tidak menemukan kuncinya, sehingga radio polisi di dalamnya tidak berguna. Tiba-tiba makhluk itu sudah menghampiri Seth, dikarenakan suhu tubuhnya Seth naik terus.
Dennis yang melihat hal itu memaksa dirinya untuk keluar dan menyalakan petasan untuk memancingnya agar dapat menjauh dari Seth. Hasil makhluk itu berhasil terpancing dan masuk ke dalam lalu menyerangnya. Dennis yang kaget spontan membuang petasan itu dan bersembunyi di freezer bersama dengan Puli. Kembang api yang dibuang Dennis memicu jejak cairan yang menyebabkan pom bensin terbakar. Di sisi lain, Seth mampu mengambil sedapan dari mobil polisi dan menembak makhluk itu. Kemudian api yang semakin menyebar membuat potongan tangan itu terbakar dan mati. Seth yang melihat itu memiliki rencana dengan mengirim makhluk itu ke dalam api dengan dibantu Puli. Dan di sini Dennis meminta senapannya Seth lalu menyuruh mereka untuk pergi. Dennis berusaha untuk mengatasi parasit-parasit itu, namun sayangnya ia malah terkena serangan parasit itu yang membuat dirinya terinfeksi. Dennis dengan cepat menembak tangki bensin yang membuat parasitnya terbunuh dan parasitnya langsung mati seketika. Setelah kejadian itu, Dennis langsung memberikan sebuah kunci rekening bank dan menyuruh mereka untuk mengembalikan ke istri yang dulu pria dia tembak. Ia berharap dengan dikembalikan kuncinya itu, istri dari pria itu yang dia tembak bisa hidup dengan layak. Setelah itu, Dennis secara sengaja menembak ke tangki itu untuk membakar dirinya sendiri, tempat itu dan mayat yang terinfeksi yang tersisa supaya tidak ada korban lagi. Seth dan Puli yang melihat kebakaran itu merasa ini sudah selesai, mereka pun langsung pergi. Dan di akhir cerita dilihatkan ada sesosok hewan yang mereka tabrak itu tiba-tiba bergerak-gerak dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau di request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.